Eh, Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi ya, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Ini kita ketemu di pertemuan kelima ya. Sebentar, pertemuan berapa coba? Ya, ini kita di pertemuan kelima. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu kita dilimpahkan kesehatan, tetap bersyukur dalam kondisi apapun ya, dengan kesibukan kita masing-masing ya. Oke, seperti itu. Jadi minggu lalu kita telah membahas tentang sinyal dan data. Nah, tentang materi sinyal dan data, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita nanti akan mulai perkuliahan di pertemuan kelima ya, seperti itu. Jadi mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, tugas minggu lalu ada yang kesulitan atau tidak? Oke, mungkin nanti kalau ada yang masih merasa kesulitan bisa tanya temannya yang sudah paham. Kalau enggak nanti bisa WA saya, langsung japri boleh ya, lewat grup WhatsApp juga boleh. Seperti itu. Mungkin saya rasa nggak ada kesulitan ya buat tugas kemarin ya, tugas kedua itu ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi. Kali ini kita akan membahas tentang layar transport. Nah, untuk layar transport sendiri di pertemuan ketiga kemarin kita sudah membahas tentang model jaringan ya. Di sana ada OSI model dan di sana juga ada beberapa layer dalam OSI model itu seperti apa, dari fisikal sampai application-nya itu kemarin kita udah bahas di sana. Seperti itu. Oke, baik, kita masih di mata kuliah ini ya, komunikasi data dan jaringan. Nah, untuk hari ini kita langsung aja kita ke layar transport. Nah, kemarin kita udah sempat singgung pada di pertemuan ketiga itu ya, di OSI model seperti itu. Nah, pokok bahasan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah yang pertama ada peran protokol layer transport pada komunikasi data yang pertama. Lalu yang kedua ada karakteristik aplikasi TCP dan UDP. Nah, TCP dan UDP itu nanti karakteristiknya buat aplikasi itu seperti apa, jadi gitu ya. Lalu yang ketiga, ini ada three-way handshake. Seperti itu. Nah, three-way handshake itu apa? Nah, nanti kita akan pelajari bersama ya. Lalu yang keempat ada analisis dan karakteristik TCP. Nah, itu nanti seperti apa? Nanti gimana analisisnya, gimana kita mengetahui karakteristiknya itu seperti apa. Jadi gitu ya. Nah, lalu yang terakhir ini ada karakteristik protokol UDP. Nah, UDP sendiri itu karakternya nanti seperti apa. Jadi kita kan pelajari itu hari ini. Seperti itu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, yang pertama ini adalah tugas dan layanan layar transport. Jadi tugas dan layanan layar transport itu apa? Yang pertama ada explain the purpose of the transport layer. Jadi
dia menjelaskan tujuan apa dari transport layer itu apa. Jadi kita ini berarti di layer ke 1, 2, 3, 4, berarti layer transport ini berada di layer keempat ya dari OSI model kemarin. Itu transport layer prepare application data for transport over the network and processing network data for use by application. Jadi seperti itu. Nah, ini bisa dilihat diagramnya itu seperti itu. Jadi kemarin kita sudah pelajari gimana cara dia mengirim si pengirim sender ya, kayak sender ini di bagian biru ini adalah si sendernya. Nah, ini sendernya, kemudian si merah yang merah ini adalah si receivernya, yaitu penerima. Jadi kemarin kita sudah sempat bahas analoginya. Jadi dari kita pertama menulis surat dan lain-lain lewat kantor pos, via kantor pos, terus selalu diambil oleh tukang pos ya, seperti itu. Pak pos lah ya. Diambil Pak pos lalu dikirimkan lagi ke penerima, seperti itu kurang lebihnya. Skemanya seperti itu ya. Oke, baik. Nah, tugas dan fungsi layar transport yang pertama adalah dia mempunyai tugas dan fungsi memelihara komunikasi secara individual antara aplikasi di piranti pengirim dan tujuan. Jadi dia tuh tugasnya untuk memaintain komunikasi secara individual. Jadi dia tidak berkoordinasi dengan layer yang lain. Jadi dia memang tugasnya individual. Seperti itu dia wajib memaintain agar semuanya itu komunikasinya berjalan secara lancar. Mulai dari kita mengirim sampai dari ketujuan si penerima itu. Nah, kemudian yang kedua adalah dia segmentasi data dan pengolahannya. Jadi datanya itu nanti dipecah, disegmentasi dulu. Biar apa? Biar nanti terlacak. Terlacaknya itu maksudnya gitu. Jadi nanti misalkan ada data yang error dalam proses pengiriman, kemudian ada data yang tidak utuh dalam pengiriman, nanti dia akan ketahuan ketika disegmentasi. Jadi segmentasi awal dan segmentasi akhirnya itu seperti apa. Nah, lalu yang ketiga, dia mengurutkan kembali segmen-segmen data di sisi tujuan. Nah, seperti ini. Jadi tadi disegmentasi dulu di bagian awal, di bagian si pengirim ya, si sender ya. Nah, kemudian kita segmen-segmenkan lagi, diurutkan lagi agar semua data itu dapat terbaca dengan baik di penerima atau di receiver-nya ya. Seperti itu. Nah, lalu yang terakhir, tugas dan fungsi layer transport adalah untuk mengidentifikasi berbagai macam aplikasi secara bersama menggunakan jaringan. Jadi dari berbagai macam aplikasi itu nanti diidentifikasikan dulu dengan menggunakan jaringan dari networknya ya. Seperti itu. Nah, lalu ini adalah major function of the transport layer and the role it's play in data network. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang pertama itu ini misalkan ada contoh ini ya. Contoh dari perangkatnya ya. Nah, perangkatnya itu yang pertama ada telepon atau faksimiil. Ini bisa, kemudian ada TV, kemudian ada komputer ya, komputer desktop. Lalu yang ketiga ini adalah cellular phone atau HP, seperti itu. Nah, jadi transportasi datanya itu menggunakan jaringan-jaringan seperti ini perangkatnya ya. Kalau dari telepon ya bisa saling telepon seperti itu ya. Jadi di layar keempat ini the transport layer move data between application on device in the network. Jadi dia mengirimkan data itu di antara
aplikasi. Jadi kita harus mempunyai aplikasinya dulu seperti apa. Misalkan kita menggunakan WA ya, WhatsApp ya, seperti itu. Jadi kita menggunakan medianya itu WhatsApp. Misalkan seperti itu. Seperti layaknya kita berkomunikasi dengan seseorang ya. Kita menggunakan media WhatsApp, kita menggunakan telepon ini. Nah, lalu di sana kita juga membutuhkan jaringan atau network. Jadi transportasi itu kalau tidak ada jaringannya juga susah ya. Itu seperti berkaitan dengan ini ya, jalur distribusi. Misalkan kita mempunyai sebuah perusahaan sayur misalkan seperti itu. Nah, kita sudah mempunyai kendaraannya. Nah, kendaraannya itu kita anggaplah truknya ya. Kita anggaplah truknya. Kita punya truk. Nah, terus tapi jalannya nggak ada. Nah, nanti susah. Makanya dibutuhkan network. Network itu itu ya. Jalannya itu networknya itu ya. Kita harus mempunyai jaringannya dulu seperti apa. Jadi tanpa itu kita tidak akan bisa berkomunikasi dengan baik. Kita tidak akan bisa mengirim dan menerima data secara baik seperti itu. Jadi fungsinya tuh mayor. Jadi mayor tuh apa namanya luas ya. Fungsinya tuh luas. Tidak hanya untuk cellular phone aja, tapi bisa untuk di internet seperti ini, pakai laptop, kemudian pakai jaringan TV. Nah, TV itu juga apa namanya pengiriman datanya juga sangat luas. Kemudian ada telepon. Ini hampir mirip ya. Cuma dia hanya bisa mengirim dan menerima suara. Seperti itu kalau telepon rumah. Nah, seperti itu. Ya. Lalu, nah ini di sini fungsi layar transport. Nah, ini kita masuk dalam bagian segmentasi ya. Nah, segmentasi memungkinkan komputer menjalankan lebih dari satu aplikasi. Nah, ini gimana maksudnya gitu kan? Jadi ketika kita segmentasikan suatu data, misalkan seperti itu ya. Jadi misalkan dalam sebuah komputer tuh kita punya beberapa perangkat aplikasi ya. Jadi kita pengolahannya tuh enggak cuma satu. Misalkan di sini yang pertama ada instant messaging atau pesan singkat misalkan seperti itu. Lalu ada email. Terus kemudian ada multiple web page. Jadi dalam satu kita membuka web browser itu kita bisa membuka beberapa tab ya di sana ya, seperti itu. Lalu di telepon sendiri ini. Kemudian di streaming video kita bisa lakukan dengan menggunakan kalau sekarang itu dicontohkan menggunakan monitor ya, tapi kita membutuhkan jaringan di sana ya. Kita bisa konekkan ke HP atau ke perangkat yang dia tersedia untuk jaringan komputer seperti itu ya. Nah, lalu layar transport memelihara komunikasi tiap antara dua piranti komputer. Nah, ini yang dicontohkan komputer ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi saat komputer ini bisa segmentasi. Jadi dia bisa yang pertama bisa mengirim email sendiri, lalu dia bisa instant message, kemudian ada multiple web page. Kemudian dia bisa tersambung di telepon rumah, lalu untuk di streaming video. Jadi segmentasinya itu yang datanya itu yang ini nih. Datanya itu yang warna-warni yang bawah ini. Dia dari satu data dia disegmentasi, dipecah. Jadi dibagi menjadi beberapa bagian agar tetap bisa berjalan secara bersamaan. Jadi gini. Jadi ini adalah fungsi yang kedua. Layar transport memelihara komunikasi tiap aplikasi antara dua piranti. Misalkan seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi ini misalkan datanya masuk untuk email yang biru misalkan ya. Kemudian yang coklat ini misalkan untuk instant message. Kemudian yang hitam ini mungkin untuk mode web page seperti itu. Kemudian yang kuning ini untuk telepon. Kemudian yang hijau dan seterusnya ini mungkin dia bisa kita asumsikan sebagai streaming video. Jadi dalam layar transport ini dia
bisa digunakan lebih dari satu aplikasi seperti itu. Jadi kita tidak hanya terpacu dalam penggunaan satu aplikasi saja seperti itu ya. Jadi memang kita bisa gunakan secara bersamaan. Itu. Jadi disegmentasi dulu, lalu kemudian dia si komputer ini dapat memaintain. Jadi dia dapat mempertahankan data yang telah disegmentasi itu tadi apa aja seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada multiplexing. Yang pertama ini adalah segmentasi memungkinkan banyak aplikasi dapat dijalankan secara bersamaan. Nah, tadi sudah dicontohkan. Lalu segmentasi memungkinkan data dibawa oleh layer di bawahnya, yaitu network. Jadi layer network itu yang layer ketiga ya dalam OSI model kemarin ya. Nah, tiap segmentasi dicek integrasi datanya. Jadi ini selalu ada checking ya. Jadi data itu sebelum kita tampilkan atau kita transportkan itu di checking dulu. Nanti apakah ada error atau tidak. Nah, seperti itu. Kalau ada error pasti akan kita cek, kemudian kita maintenance. Nah, makanya tadi kenapa dia bisa ini memelihara ya. Client Trustword dapat memelihara komunikasi tiap antar dua piranti. Jadi tetap selalu di maintain ya agar errornya itu diminimalkan. Sebisa mungkin dihilangkan, tapi mungkin agak susah kalau dihilangkan. Yang paling memungkinkan adalah errornya itu diminimalkan sekecil mungkin. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah misalkan data-data tadi, data-data ini ya. Ini yang coklat ini untuk email, kemudian yang biru ini untuk instant message, kemudian yang kuning ini adalah untuk multi web page, kemudian yang hijau ini untuk telepon, lalu yang hitam ini untuk streaming video. Jadi kita segmentasi agar komputer itu dapat apa namanya memelihara atau memaintain ya. Jadi tetap terjalankan dengan baik seperti itu. Ya, lalu kenapa di sini segmentasi memungkinkan data dibawa oleh layar di bawahnya? Ya, karena kita menggunakan yang namanya jaringan. Nah, jaringan itu yang kita gunakan adalah internet. Ya pasti karena itu adalah medianya ya. Makanya kita menggunakan data internet. Jadi jaringan internet ya seperti itu. Oke, baik lanjut. Nah, fungsi layar yang selanjutnya adalah fungsi layar transport untuk mengontrol komunikasi. Nah, yang pertama di sini adalah segmentasi dan pengurutan kembali segmen data. Lalu yang kedua adalah penjamakan percakapan antar aplikasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah dia menawarkan, pertama ada komunikasi connection oriented, jadi dia berbasis komunikasi koneksi ya. Kemudian adalah reliable delivery, kemudian rekonstruksi data atau pengurutan kembali, kemudian flow control seperti itu. Jadi kenapa sih sebenarnya harus disegmentasi dulu? Nah tadi yang pertama itu agar errornya itu bisa terlacak ya, errornya itu bisa terlacak. Jadi ini data si biru ini, misalkan lalu si biru ini lagi, si biru ini lagi. Jadi ketika disegmentasi itu nanti datanya itu apa ya? Dapat terminimalkan errornya seperti itu. Jadi dapat digunakan untuk uh, mengurutkan kembali atau rekonstruksi data ini lagi ya seperti itu. Oke, nah itu adalah fungsi dari layar transport dalam mengatur komunikasi. Nah, penjamakan aplikasi tadi sudah yang di sini ya. Nah, ini adalah kondisi jamak ya ini ya. Komunikasinya jamak. Jadi enggak cuma harus instant message saja, tetapi dia juga bisa langsung bisa kita menggunakan email secara bersamaan dengan kondisi-kondisi yang lain seperti itu.
Nah, lalu selanjutnya ini adalah layer transport. Nah, yang pertama adalah establishing a session. Nah, ini adalah penggunaan three-way handshake tadi. Lalu yang kedua adalah same order delivery. Jadi ini reassembly ya, segmen ya. Jadi ini kondisinya ketika kita dalam kondisi pengurutan tadi, rekonstruksi data ini tadi ya. Seperti itu. Jadi kita diurutkan lagi. Kemudian reliable delivery. Jadi acknowledgement, kemudian kirim ulang data yang hilang. Jadi ketika di situ ada data yang hilang, jadi kita bisa kirimkan lagi. Itu artinya dalam pengecekan error tadi ya di situ. Kemudian yang terakhir ada flow control. Ini adalah menurunkan kecepatan transfer data ketika trafficnya macet. Jadi dia sudah mempunyai algoritma tersendiri ketika dia membaca flow controlnya itu, trafficnya itu kondisinya dalam kondisi padat, maka dia akan dengan sendirinya kan menurunkan kecepatan transfer datanya agar tidak terganggu ini ya, apa namanya, piranti aplikasi-aplikasi ini biar tidak terganggu seperti itu. Kadang kan akan kita rasakan ya Allah, ini kok terasa lambat gini ketika kita menggunakan aplikasi itu bersamaan seperti itu ya. Jadi itu terbaca algoritmanya dia sudah membaca sendiri ketika kondisi trafficnya itu padat, dia akan menurunkan kecepatan secara otomatis seperti itu. Oke. Nah, lalu ini adalah karakteristik aplikasi dan jenis protokolnya. Jadi karakteristik aplikasinya itu apa, kemudian jenis protokolnya itu apa. Yang pertama, aplikasi membutuhkan berbagai jenis protokol, ya itu pasti. Lalu yang kedua adalah pengembang memilih protokol yang sesuai berdasarkan karakteristik aplikasi. Jadi itu nanti disesuaikan ya, protokolnya seperti apa berdasarkan aplikasinya. Nah, seperti itu. Di sini contohkan ini ada telepon, ada TV, ada email, kemudian ada web page-nya ini ya. Seperti itu. Ini ketika kita di kondisi transport layer ini, require protokol propertiesnya adalah dia harus cepat, kemudian ada low overheat, jadi harus dingin, kemudian does not require acknowledgement, kemudian does not reason loss data, jadi kita harus tidak sebisa mungkin tidak kehilangan data, kemudian delivery data as it arrives, seperti itu. Kemudian di sini require protokolnya adalah reliable, kemudian acknowledge data, kemudian reason loss data, kemudian deliver data in order send, seperti itu ya. Jadi ketika ini ada kekurangan-kekurangan di sini, maka secara otomatis di bagian penerima ini itu akan apa namanya, di maintain ya, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya di sini ada protokol TCP dan UDP. Nah, apa itu TCP dan UDP? TCP sendiri adalah transport control protokol, seperti itu. Yang pertama dia berbasis connection oriented, kemudian overhead lebih besar. Kemudian kirim ulang segmen yang hilang, kemudian ada flow control, kemudian yang terakhir adalah aplikasinya. Dia bisa menggunakan browser web, kemudian ada email, ada transfer file, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang UDP itu adalah user datagram protokol ya. Yang digunakan protokolnya adalah cepat,
connectionless, jadi seperti itu. Lalu ada overhead, low overhead-nya 8 bit. Contohnya ada DNS dan video streaming. Ya, seperti itu ya yang digunakan ya. Kita kalau video streaming kalau nggak cepat kan kadang merasa ini ya agak jengkel seperti itu ya misalnya ya. Ini kok putus-putus buffering dan sebagainya, makanya kita harus kondisi cepat pada kondisi UDP ini. Seperti itu. Nah, kemudian untuk format header dan header TCP dan UDP. Nah, yang pertama adalah TCP segment header file. Nah, perlu diperhatikan ini adalah bit 0, kemudian bit 16, bit 15, kemudian bit 16, kemudian sampai bit 51. Kemudian ada source port-nya itu pada kondisi port 16, kemudian destinasinya juga tujuannya adalah pada bit port 16 seperti itu ya. Nah, ini ada application layer data segment size varies seperti itu, variasinya seperti itu. Kemudian untuk UDP segment dan headernya itu adalah source-nya seperti ini pada port 16, kemudian lebar lengthnya adalah 16 juga, kemudian destinasinya juga 16 seperti itu. Nah, lalu untuk nomor portnya sebagai identitas aplikasi, misalkan yang pertama dapat tracingnya dari komputer ini ya, tracingnya. Nah, data untuk berbagai jenis, untuk berbagai aplikasi diteruskan ke aplikasi yang sesuai karena tiap aplikasi memiliki nomor port yang unik ya, misalnya seperti itu. Jadi data-data pada aplikasi ini dia sudah memiliki addressing ya, addressing atau nomor port tertentu ya, yang antar aplikasi itu yang pastinya tidak akan sama seperti itu. Misalkan yang pertama adalah email. Di sini ada email ya. Ada email. Kemudian dia transportnya ini pada data application portnya itu pada port port 110 seperti itu. Dia portnya itu 110. Kemudian untuk web browsernya itu dia pada port 80 seperti ini ya. Jadi tidak akan tertukar, tidak akan salah alamat ya. Karena memang mereka mereka memiliki port masing-masing seperti itu. Jadi tidak akan ada error ketika mengirimkan data karena sudah di-maintain sebagaimana mestinya seperti itu. Nah, ini untuk port internet chat atau pesan singkat. Ini pada port 531 seperti itu. Ini datanya. Ada data seperti itu. Oke. Kemudian well-known TCP port number. Nah, ini untuk well-known TCP port number-nya. Misalkan registernya itu dia di MSN Messenger misalkan seperti itu ya. Ini pada yang biru ini dia portnya pada 1863. Dia di sini ya berarti ya. Portnya itu di antara, jadi di antara 1024 sampai 49.000 sekian. Ini ya, dia termasuknya di sini. Kemudian untuk alternate HTTP-nya juga sama. Ini juga masih dalam range-nya ya di situ ya. Nah, kemudian sama juga untuk well-known TCP port-nya untuk ini ya. Nah, ini semua masih dalam jangkauan dalam port number range-nya. Jadi 0 sampai 1023. Jadi mulai dari FTP-nya itu pada port 21, kemudian telnet-nya itu juga pada port 23, SMTP-nya juga 25, dan terusnya sampai secure HTTP-nya 443. Nah, itu contohnya seperti itu.
Jadi tidak akan salah. Jadi mereka mempunyai range sendiri, tapi mereka juga sudah mempunyai alamat tertentu seperti itu ya. Contohnya seperti FTP sampai skor HTTP-nya itu seperti itu ya. Jadi mereka punya punya ruangan sendiri, tapi juga mereka punya yang dinamakan meja sendiri-sendiri, misalkan seperti itu. Jadi tidak akan salah meja. Oke, lalu yang kedua ini adalah well-known UDP port number-nya. Yang pertama ada register UDP port-nya. Di sini dimulai sama tadi dari 1024 ya, batas bawahnya ya, sampai 49.000 sekian. Jadi ini semua masuk dalam range-nya ya, dari radius protokol Cisco, RTP, SIP seperti itu ya. Semua masuk di sana ya. Untuk well-known UDP-nya dia dimulai dari range 0 sampai 1023. Jadi di sini ada TFTP-nya sama RIP-nya itu dia mempunyai port sendiri, yaitu port pada port 69, lalu yang RIP-nya itu pada port 520 seperti itu. Nah ini untuk well non portnya ya, UDP-nya ya. Kemudian ini yang biru ini adalah untuk registernya ini seperti itu. Oke, itu ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Kalau mau ditanyakan boleh. Gitu ya. Atau kita break sebentar ya. Break sekitar 5 menit. Oke, kita break dulu. Mungkin kalau ditanyakan tanyakan nanti kita break dulu sebentar 5 sampai 10 menit.
Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Jadi tadi sampai di well-known UDP port ya. Lalu untuk nomor port yang dipakai bersama TCP UDP, nah ini bisa dibagi persamaan ya, seperti itu ya. Jadi yang pertama adalah well known. Untuk TCP UDP-nya itu sama tadi dari mulai range 0 sampai 1023 ini ya, yang ping ini ya. Itu bisa dipakai bersama. Kemudian untuk registernya pun sama. Dia dari range port number-nya itu 1024 sampai 49.000 sekian. Nah, ini semuanya masuk di sana ya. Dari MS SQL-nya, kemudian WAP-nya sore itu. Nah, lalu untuk di ini tadi juga DNS-nya, kemudian SNMP-nya, kemudian AOL Instant Messenger-nya juga sama IRC ya. Itu untuk zaman dulu sih ya. Kalau sekarang mungkin udah jarang ya yang pakai MIRC seperti itu ya. Oke, baik, jadi seperti itu. Ini untuk pot yang bisa dipakai bersamaan. Yang penting mereka tidak bertabrakan ya. Kalau bertabrakan juga akan terjadi gangguan. Makanya tadi di layar transport ini bisa memaintain atau memelihara beberapa aplikasi secara bersamaan. Jadi itu gunanya seperti itu. Jadi agar tidak saling bertumbukan antara aplikasi satu dan aplikasi yang lain. Seperti itu. Nah, ini yang selanjutnya adalah perintah netstart. Untuk melihat komunikasi yang aktif di komputer. Nah, ini adalah protokol, kemudian IP, port lokal, kemudian IP, port remote, kemudian status koneksi. Ini bisa kita lihat di Windows System JMDX-nya. Itu teman-teman bisa nanti apa namanya di run, kemudian di JMD-nya itu ya, yang di bagian set program dan file ini ya, yang di sini nih. Nanti bisa kalian klik ketikan CMD itu ya. Bisa kita cek, kemudian kita ketikkan ini. Nah, ketikan ini nanti akan jadi statusnya itu nanti akan terlihat semua. Jadi ini yang dipakai itu port apa aja nanti kelihatan di situ. Jadi nanti diketikkan di situ, diketikkan di sini nih, di yang bagian pojok ini ya, yang bawah ini ya, yang di set program and files ini nanti ketekan CMD gitu ya, CMD, lalu akan otomatis muncul ini, muncul. Lalu kalian ketikkan net stat-nya gitu. Jadi net statusnya tuh, net stat itu artinya itu network status ya. Jadi status koneksinya itu seperti apa. Nah, jadi misalnya ini yang pertama ini ada TCP, TCP ini kebetulan contohnya TCP semua ya. TCP semua, kemudian local address-nya itu seperti apa, kemudian untuk port remote-nya, kemudian untuk status koneksinya. Jadi ini semua nanti dapat terlihat nih, masing-masing dari aplikasi ya. Semua terlihat di situ. Untuk mengeceknya seperti itu caranya. Nah, lalu ada header protokol TCP dan UDP. Nah, di sini protokol TCP dan UDP berbeda dengan promosiasi segmentasi data. Seperti itu. Jadi prosesnya itu beda ya. Untuk segmentasi datanya itu bukan seperti itu ya. Jadi transfer layer divide to data into place and add header for delivery over the network. Jadi terbagi menjadi beberapa ya. Di sini terbaginya menjadi beberapa header dalam pengiriman dalam jaringan dari networknya.
itu. Jadi ini terbagi menjadi kalau UDP ya UDP sendiri, kalau TCP ya TCP sendiri seperti itu ya. Inilah UDP header provide for source and destination port. Jadi ada sumbernya, ada tujuannya, destinasinya itu mau kemana, seperti itu. Kemudian untuk TCP headernya provide for source and destination port. Kemudian sequencing for same order delivery. Jadi bisa bersamaan. Kemudian acknowledgement of receive segment. Kemudian yang terakhir adalah flow control dan connection management, seperti itu. Jadi dia terbagi sendiri-sendiri, tidak tersegmentasi ya, beda ya. Jadi dibagi menjadi ini ya, berbeda ya, gitu. Nah, kemudian untuk header protokol TCP-nya, header pada TCP memfasilitasi proses connection oriented yang reliable, seperti itu. Jadi dia berorientasi pada koneksi, pada jaringan ya. The field of TCP header enable to TCP to provide connection oriented reliable data communication. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Ini adalah bit 0, kemudian 15, kemudian 31. Jadi ini range-nya seperti itu. Nanti datanya akan sesuai dengan port masing-masing ya. Jadi dari source port number-nya, kemudian destination number-nya itu seperti apa. Seperti itu. Jadi lebarnya juga seperti apa. Kemudian ada window size-nya, kemudian ada apa namanya, datanya seperti apa. Seperti itu. Ini adalah salah satu bentuk header dari TCP-nya. TCP segment header field, seperti itu. Bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah TCP header-nya. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada TCP flag-nya, kemudian ada congestion notification, kemudian ada TCP option, check summary, kemudian ada offset-nya seperti apa, kemudian ada RFC. Ya, seperti itu ya. Nah, ini adalah nilai offset-nya seperti ini. Offset-nya dia sampai berapa bit rate-nya, bit offset-nya ini. Itu. Oke. Lalu untuk proses komunikasi client server protokol TCP. Nomor 4 sebagai identitas antar aplikasi. Jadi misalkan di sini dia ada server dengan port sekian ya, port sekian. Nah, ini ada HTTP-nya tuh dia pada port 80. Nah, ini dia port 80, kemudian ini juga port 80. Kemudian untuk destinasinya tuh dia pada port 25. Jadi seperti itu. Jadi source-nya 25 seperti itu ya. Jadi source-nya yang ini source-nya 80, kemudian destinasinya juga 80 seperti itu. Kemudian sama juga yang SMTP ini ya. Jadi ini sebagai identitas ketika kita, gampangnya gini, ketika kita mengirimkan surat pasti punya identitas si penerima dan alamatnya. Begitupun pengirim juga mempunyai identitas dan alamatnya tuh seperti apa. Jadi gitu ya. Jadi analoginya secara sederhana seperti itu. Jadi kita anggaplah sebagai pengirim atau sender. Itu kita punya alamat seperti ini, alamat dan identitas seperti ini. Nah, kemudian si penerimanya juga punya identitas yang seperti ini, seperti itu. Jadi kita mempunyai tujuan, jadi mempunyai tujuan akan kemana kita mengirimkan suatu data, seperti itu. Nah, lalu proses komunikasi client server protokol TCP yang pertama adalah three-way handshake.
Kemudian proses komunikasi TCP-nya adalah yang pertama adalah penyambungan koneksi. Kemudian ada percakapan atau conversation. Kemudian adalah yang ketiga adalah pemutusan. Jadi ini adalah three-way handshake itu seperti ini. Yang pertama kita proses penyambungan. Jadi kita harus synchronize dulu. Kita harus sambungkan dulu koneksinya itu seperti apa. Lalu baru kita bisa conversation. Jadi setelah tersambung, gampangnya gini, kita telepon, ya kan? Telepon tersambung. Kemudian setelah tersambung, kita baru bisa bercakap-cakap dengan lawan bicara kita. Kemudian, nah lalu yang terakhir prosesnya adalah pemutusan. Setelah kita selesai berbicara atau bercakap-cakap, conversation-nya, otomatis akan kita matikan kan, seperti itu kan. Nah, jadi prosesnya itu sama seperti itu. Sama kayak kita bisa berkomunikasi melalui jaringan telepon, seperti itu ya. Ini yang dinamakan three-way handshake, seperti itu. Nah, proses komunikasi client server protokol TCP pada three-way handshake. Nah, ini adalah proses penyambungan koneksinya. Yang pertama ini bisa dilihat ya. Ini adalah penyambungannya seperti ini. Dari komputer A lalu diterima komputer B, kemudian komputer B mengirim balik ke komputer A, kemudian jaringannya terestablish menjadi koneksinya sudah tersambung dengan baik, seperti itu ya. Nah, lalu setelah tersambung tadi, otomatis kan kita langsung dapat bercakap-cakap, seperti itu ya. Nah, lalu untuk proses pemutusan koneksinya dari komputer A ini mengirimkan VIN, kemudian VIN diterima di komputer B, kemudian di acknowledge pada komputer B mengirimkan acknowledge pada komputer A dan mengirimkan VIN pada komputer A. Kemudian komputer A dia merespon balik acknowledge-nya ke komputer B, seperti itu. Jadi proses pemutusannya seperti itu. Nah, ini pada proses three-way handshake ya. Jadi tadi ada penyambungan, ada percakapan dan pemutusan, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya di sini adalah pengolahan sesi TCP. Yang pertama adalah paket dapat melalui rute-rute yang berbeda. Jadi tidak hanya harus selalu satu rute ya. Jadi rutenya itu kita bisa random, bisa aja. Kemudian TCP mengumpulkan kembali berdasarkan nomor segmen. Jadi misalkan gampangnya gini, kita mau ke Semarang nih, misalkan ya. Ke Semarang tuh jalannya kan nggak cuma satu, kita bisa lewat Kendal, misalkan gitu. Bisa lewat Demak, bisa lewat Ungaran. Ya kan, bisa lewat situ ya. Jalurnya banyak ya. Bisa lewat Purwodadi, misalkan seperti itu. Nah, setelah kita sampai di Semarang, kita harus mahasiswa ini diurutkan melalui dengan adanya nomor absen. Jadi kita berangkatnya boleh aja dengan jalan yang berbeda-beda, misalkan seperti itu ya. Tapi ketika kita sampai di tempat tujuan, kita akan diurutkan lagi berdasarkan nomor segmen atau nomor NIM misalkan. Jadi agar kenapa? Agar dapat memudahkan dalam pembacaan atau apa atau pengurutan lagi datanya berdasarkan itu ya. Jadi kita berangkatnya lewat Kendal, lewat Ungaran, lewat Purwodadi, lewat Demak dan sebagainya, atau lewat di Semarang kota sendiri seperti itu, atau Gunung Pati. Nah, lalu ketika kita sampai di kampus Stekom ya, kampus kita ya, nah kita akan diurutkan lagi agar datanya itu sesuai dengan data awal seperti itu. Nah, penggunaan CCTV protokol TCP memanfaatkan sequence number and acknowledgement number untuk mengontrol komunikasi. Jadi fungsinya sequence number itu tadi seperti itu ya. Jadi kita harus urutkan dulu seperti itu. Kita urutkan dulu agar semuanya itu dalam kita berkomunikasi melalui network ini ya.
itu tidak, hasil akhirnya tidak cacat. Jadi data yang diterima oleh komputer penerima ini semuanya sesuai, tidak ada yang loss, tidak ada yang error seperti itu. Jadi harus di maintain di sini, di situ ya, seperti itu. Lalu pengelolaan sesi ini pada sesi flow controlnya, yang pertama adalah mekanisme TCP, kemudian ada window size-nya, kemudian data loss-nya, kemudian congestion-nya itu seperti apa. Jadi ini sangat berpengaruh ya. If segment allows because congestion, the receiver will acknowledge the last receiver sequential segment and replay with reduced windows. Jadi ketika di sana terjadi beberapa loss data ya, maka si Windows-nya itu dia akan menyesuaikan data yang diterima. Jadi misalkan data yang diterima 1500 bit, harusnya itu 1500 bit. Misalkan dia ada 3 loss di sana karena ada congestion pada receiver-nya. Nah, itu nanti Windows size-nya akan menyesuaikan, jadi sesuai dengan yang diterima tadi. Seperti itu. Yang di sini ya. Nih. Yang di situ. Nah, ini ada 3 segmen yang hilang ya di sini karena ada congestion F di receiver. Jadi masalahnya itu pada si penerima sendiri. Jadi secara otomatis nanti akan terjadi reduce pada Windows size. Jadi ukuran dari Windows-nya itu jendela ya. Windows-nya itu dia akan menyesuaikan sendiri, jadi akan berkurang ya karena tadi ada 3 loss. Nah, lalu yang selanjutnya di sini ada protokol UDP. Yang pertama adalah sedikit overhead. Tidak ada penyambungan, connection loss, kemudian tidak ada flow control, kemudian tidak ada mengirim ulang paket yang hilang, kemudian tidak perlu mengurutkan segmen. Jika diperlukan, ini akan ditangani pada layar aplikasi. Jadi di sini hampir berbanding terbalik ya proses-prosesnya dengan yang TCP protokol tadi ya. Jadi dia tidak ada perlu penyambungan, dia melalui penyambungan wireless ya. Kalau kita sebut biasanya kita menggunakan yang namanya Wi-Fi misalkan seperti itu, atau dengan menggunakan layanan dari provider tertentu misalkan ya, karena provider ada banyak ya di sana ya. Nah, seperti itu. Jadi connection loss, kemudian tidak ada flow kontrolnya, jadi untuk pengontrolnya itu nggak ada sama sekali, jadi bebas alirannya. Kemudian ketika ada paket yang hilang, ya sudah hilang, berarti tidak ada yang akan dikirim kembali. Nah, itu salah satu kekurangannya di situ sebenarnya ya. Kemudian tidak menggunakan segmen. Jadi segmennya itu nanti bisa random, tidak urut, tapi tetap bisa diproses ya di sana ya, di UDP ini ya, di user datagram protokolnya ini ya. Nah, di sini keterangannya adalah UDP does not establish a connection before sending data. Seperti itu. Jadi tidak memerlukan kestabilan pada koneksi sebelum dia mengirimkan data. Makanya di sana ketika ada data yang hilang, ya sudah hilang, berarti seperti itu. Gitu ya. Nah, UDP digunakan pada aplikasi yang mentolerir adanya paket loss. Nah, aplikasi UDP diantaranya adalah Domain Name System DNS, kemudian adalah Simple Network Management Protocol SNMP, kemudian Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP, kemudian adalah Routing Information Protocol atau RIP, kemudian ada Trivial File Transfer Protocol TFTP, kemudian ada online game. Nah, ini adalah salah satu
adalah beberapa contoh aplikasi berdalam UDP. Seperti itu. Perlu teman-teman ketahui. Kayak gitu, lalu nah, pada segmen data di sisi tujuan tidak diurutkan. Jadi ini konsepnya sangat berbanding terbalik tadi ya dengan TCP protokolnya ya untuk UDP ini ya. UDP ini connectionless dan unreliable seperti itu. Different datagram may take different route. Jadi rutenya itu bebas jadinya acak, memang acak dan tidak diurutkan lagi nanti. Jadi misalkan tadi kita berangkatnya memang dari berbeda-beda, misalkan tujuannya ke kampus Stekom yang di Majapahit seperti itu ya, kita bisa melalui yang dari rumahnya yang dari Kendal misalkan kita bisa lewat Kendal, lalu yang dari Batang misalkan melalui tol nanti langsung turun di tol Gayam Sari seperti itu ya, seperti itu. Lalu untuk yang dari Ungaran nanti bisa melalui Simpang 5 seperti itu misalkan. Terus yang dari Purwodadi bisa langsung ke kampus Tekom karena jalurnya langsung ya kalau dari Purwodadi itu. Kalau yang dari Demak misalkan kita harus mutar dulu lewat arteri ya, seperti itu. Di jalurnya masing-masing dan ketika nanti kita sampai di kampus ya sudah yang datang duluan yaitu yang masuk misalkan seperti itu ya. Jadi tidak harus diurutkan dulu, kita harus menunggu teman-teman yang sesuai urut dari nomor NIM-nya misalkan atau nomor absennya seperti itu. Jadi bebas yang datang dulu boleh masuk seperti itu, gampangnya seperti itu ya analoginya ya. Ini untuk yang UDP, user datagram protokolnya tuh seperti itu. Having taken different route to the destination datagram arrived at the order. Nah, seperti itu ya prosesnya ya. Jadi tidak diurutkan. Misalkan ini yang data yang terkirim tuh yang pertama adalah datagram pertama, kemudian datagram pertama dia bisa masuk dulu, kemudian datagram kedua, datagram kedua memang datang yang kedua, misalkan seperti itu. Kemudian ternyata di sini datagram yang 6 tuh dia masuk di posisi 3 ya udah masuk dulu. Kemudian datagram kelima dia juga datang di urutan nomor 4, dia masuk ke urutan nomor 4 langsung masuk. Nah, kemudian datagram yang keempat ini dia kebetulan masuk di urutan terakhir ya seperti itu ya. Nah, di sini kan harusnya ada 6 data, tapi ternyata cuma ada 5 data. Ternyata data yang hilang ini adalah datagram yang ketiga. Ya sudah ketika dia datagramnya yang ketiga itu tidak terkirim atau dia tidak datang misalkan bolos ya sudah dibiarkan saja. Nah, keterangannya di sini. Lost datagram are not resent. Jadi ketika datagram yang ketiga ini dia tidak berangkat misalkan ya, tidak dikirimkan misalkan seperti itu, maka dia tidak maka di sini tidak akan meminta lagi untuk datagram dikirimkan karena ya kalau nggak berangkat ya sudah nggak usah berangkat seperti itu ya. Gampangnya seperti itu. Misalkan gampangnya seperti kuliah kita ini. Nah, ketika kalian memang tidak ingin masuk kuliah, tidak butuh kuliahnya, ya sudah tidak usah berangkat. Tidak usah berangkat, tidak usah absen, tidak usah mengerjakan tugas dan sebagainya. Dan kampus tidak akan menanyakan itu karena itu bukan kebutuhan kampus tapi kebutuhan mahasiswa ya seperti itu. Jadi kurang lebih analoginya hampir sama seperti itu. Jadi ketika kita sekolah atau kuliah di perguruan tinggi itu berbeda sekali dengan ketika kita menempuh pembelajaran di SMP, SD, SMP, SMA. Nah, gampangnya SD, SMP, SMA itu seperti TCP ya. Ketika kita tidak berangkat, maka guru akan menanyakan kenapa tidak berangkat seperti ini, misalkan seperti itu. Kalau tidak berangkat maka akan disuruh berangkat. Apa alasannya kemarin tidak berangkat gini, pasti akan ditanyakan seperti itu karena memang di level pendidikan SD, SMP, SMA itu masih
siswa ya, yang namanya siswa masih butuh yang namanya bimbingan. Jadi mereka guru memang dituntut untuk melakukan pekerjaan itu, dituntut untuk membimbing. Jadi ketika tidak berangkat ya sebenarnya seakan-akan guru yang membutuhkan apa namanya proses pembelajaran itu, padahal kan sebenarnya kan tidak, tapi karena mereka masih di level sekolah SD, SMP, SMA ya seperti itu. Kemudian ketika UDP ini bisa dianalogikan ketika kita masuk perguruan tinggi seperti itu ya. Jadi ketika apa? Ketika kita memutuskan untuk masuk perguruan tinggi, ya sudah berarti itu kan kenapa kita disebut mahasiswa ya. Mahasiswa itu kan maha. Maha itu berarti kan di atasnya siswa. Jadi sudah mandiri, sudah tidak perlu bimbingan lagi ya seperti itu ya kurang lebihnya ya. Jadi ketika mereka memutuskan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi berarti memang mereka butuh, bukan kampus yang butuh mereka, misalkan seperti itu. Jadi ketika ada salah satu atau beberapa mahasiswa yang tidak berangkat, ya pasti dosen dan tenaga pengajar yang lain tidak akan menanyakan kamu kenapa kemarin nggak berangkat. Kalau nggak berangkat ya sudah nggak berangkat. Kalau kemarin kamu nggak ngerjakan tugas ya sudah nggak ngerjakan, berarti nilainya nggak ada seperti itu misalkan. Jadi memang UDP ini analoginya seperti itu. Analoginya seperti itu ya. Kalau TCP di sekolah level SD sampai SMA seperti itu ya. Nah itu gambaran aja Bu. Lebih gampangnya untuk memahami TCP dan UDP protokol ya seperti itu. Nah, seperti pada TCP, UDP menggunakan nomor port untuk identifikasi proses layer di aplikasi. Jadi memang sama, walaupun tadi prosesnya itu berbeda secara segmentasi datanya, tapi untuk apa namanya penggunaan portnya itu juga harus sama, harus ada nomor portnya. Itu memang wajib ya, seperti tadi ya, datagram 1, datagram 2 seperti itu ya. Jadi ketika gampangnya ketika dosen memberikan nilai itu tidak salah alamat seperti itu. Jadi menilai hasil pembelajaran mahasiswa itu tidak salah alamat. Misalkan si mahasiswa dengan alamat 12 misalkan itu. Nanti dosen harusnya memberikan ke alamat 12 tapi ternyata salah, harus malah memberikan ke alamat 13. Nah, itu kan tidak bisa. Jadi alamatnya harus sama. Seperti itu. Potnya harus sama. Yang dituju harus sama. Sesuai yang harusnya terjadi ya seperti itu ya. Itu. Nah, lalu yang terakhir di dalam protokol UDP ini komunikasi klien server menggunakan UDP dan nomor port tertentu. Nah, ini seperti tadi ya. Jadi nomor portnya itu memang sudah harus didesain. Jadi nanti berapa yang akan digunakan ya. Misalkan di server pada DNS-nya itu pada port 53. Nah, ini di source-nya ini juga sama. Ini dia juga di source atau di port 53. Nah, seperti itu. Nah, untuk di radiusnya dia adalah port 1812. Nah, ini juga seperti itu. Jadi memang harus mempunyai nomor port tertentu. Oke. Oke, mungkin sebelum ini ada yang mau tanyakan dulu untuk perkuliahan kita hari ini. Oke, kalau belum ada, nanti kalau yang belum jelas ini ya ditanyakan dulu, bisa ditanyakan jawab Japri boleh ya. Kayak gitu. Nah, ini yang terakhir ini adalah daftar pustaka. Nanti kalian bisa baca-baca lagi. Ini ada saya kasih reference beberapa, tapi nanti kalau memang diperlukan kalian bisa cari sendiri ya. Ini ada 2 ebook. Kemudian ada satu dari websitenya ya, dari Cisco Network Academic seperti itu. Ini ada nanti kalian bisa baca-baca lagi di sana, bisa kalian cari ebooknya.
prosedur itu. Oke, sebelum saya akhiri, mau ada yang tanyakan dulu nggak? Oh ya nanti aja deh. Oke gitu ya. Jadi tadi kita udah pelajari tentang itu ya. Nah ini tadi kita balik sedikit lagi ke segmentasi pada TCP-nya ini ya. Ini semua harus sama ya. Nah di sini kan tadi jalannya random tuh, yang TCP. Yang data pertama urut, kemudian dia jalan random. Ini random nih, ya, di segmen 1, 2 harusnya 3, 4, 5, 6 ya. Nah, karena ini dia apa namanya tidak urut, maka di sini diurutkan. Nah, TCP reorder the segment to the original order. Jadi original ordernya itu sama dengan data yang dikirim tadi, data yang pertama, segmen yang pertama tadi, seperti itu. Ya. Jadi datanya itu sama. Jadi ketika dia tidak urut, maka dia diurutkan lagi di sini. Jadi hasil akhirnya itu sama. Berdasarkan segmen TCP mengurutkan kembali berdasarkan nomor segmen. Seperti itu. Jadi diurutkan lagi. Oke, mungkin itu sebelum saya akhiri, ada yang mau tanyakan dulu nggak? Nanti kalian bisa baca-baca lagi di sini. Di sini ya. Mungkin ada kalian punya referensi buku lain bisa dibaca. Oke, untuk pertemuan kelima kita ini, oke kita break dulu, nggak ada tugas ya. Kita mungkin ada tugasnya pertemuan depan mungkin ya. Nanti saya coba lihat dulu deh seperti apa untuk pertemuan depan. Tapi untuk pertemuan kita yang ini kita libur dulu ya tugasnya ya, biar teman-teman juga refresh ya. Nggak harus setiap minggu ada tugas juga ya, karena kemarin juga ada mengerjakan 2 kali sesi tugas ya. Seperti itu. Ya, tadi kita udah belajar tentang peran protokol layer, komunikasi data itu seperti apa, kemudian karakteristiknya, kemudian ada three-way handshake. Tadi ada connection, conversation, kemudian pemutusannya, kemudian ada analisis karakter TCP, kemudian ada TCP seperti itu. Oke. Jadi mungkin itu untuk pertemuan kita kali ini. Untuk tugasnya kita break dulu. Itu ya. Kita break dulu untuk tugasnya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, akan saya akhiri. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Jadi kesimpulannya kita sekarang break tugas dulu. Nanti kalian baca-baca lagi di daftar pustaka ini. Kalau nggak, kalian bisa cari sendiri untuk referensi yang lain. Bebas referensinya bisa dari mana aja ya. Seperti itu. Oke, mungkin saya akhiri dulu pertemuan kita kali ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan ya. Semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan, diberikan umur panjang. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Seperti itu. Semoga teman-teman mahasiswa semuanya selalu diberikan kesuksesan. Oke, gitu ya. Oke, baik, saya akhiri perkuliahan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.